Perkenalkan, nama saya Arya Putra dengan nomor NIM 21086338, Prodi Penjaskesrek Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi filsafat olahraga. 1. Pengertian filsafat olahraga adalah kata kerja filosoftein yang berarti mencintai kebijaksanaan, tetapi arti ini belum menampakkan arti filsafat itu sendiri, karena mencintai masih dapat dilakukan secara pasif. Filsafat adalah pandangan tentang dunia dan alam yang dinyatakan secara teori. Filsafat adalah suatu ilmu berpikir untuk memecahkan gejala-gejala alam dan masyarakat, namun filsafat bukanlah suatu dogma atau suatu kepercayaan yang membuta. 2. Ruang lingkup filsafat olahraga. Dalam bidang filsafat, upaya untuk mengisi pemikiran yang tidak atau belum dilakukan dalam rangka mengisi ruang-ruang kosong agar mencapai kesempurnaan. Objek material filsafat ilmu olahraga. Objek material merupakan objek yang dijadikan sasaran pemikiran atau objek yang dipelajari dan diselidiki oleh suatu ilmu. Objek material yang merupakan ilmu pengetahuan itu sendiri, yang telah disusun secara sistematis, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam objek material seperti badan manusia, badan hewan, tumbuhan, batu, kayu, tanah telah mencakup apapun, baik hal konkret maupun hal yang abstrak seperti ide-ide, angka, dan nilai-nilai. Bersifat umum. 1. Metafisika adalah cabang filsafat yang berusaha menangkap kenyataan dari segala sesuatu yang ada. 2. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berusaha menelah sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. 3. Aksiologi adalah cabang filsafat yang berusaha menelah tentang hakikat nilai. 4. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas tentang seni. 5. Etika adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, membela, dan merekomendasi konsep perilaku benar dan salah. 6. Logika adalah cabang filsafat yang menggunakan pikiran atau tentang berpikir. 7. Filsafat manusia adalah filsafat yang mengkaji tentang hakikat atau esensi manusia. Bersifat khusus. 1. Filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan kebiasaan, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. 2. Filsafat sejarah. Filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah sejauh mana. 3. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah aktivitas-aktivitas perenungan filsafat dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di sekitar hakikat ilmu, perkembangan ilmu dan penerapan ilmu. Penggolongan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. 4. Filsafat hukum. Filsafat hukum, rasa keadilan, hukum positif, kebijaksanaan. 5. Filsafat politik dan ideologi. Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. 6. Filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori. 7. Filsafat bahasa. Filsafat bahasa adalah ilmu gabungan antara linguistik dan filsafat. Ilmu ini menyelidiki kodrat dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Filsafat bahasa dibagi menjadi filsafat bahasa ideal dan filsafat bahasa sehari-hari. Objek formal filsafat ilmu olahraga. Objek formal merupakan sudut pandang dan cara memandang yang dimana setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal dapat dikatakan metode atau cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam sejarah filsafat terbagi atas 5 zaman, yaitu 1. Zaman Yunani klasik. Filsafat Yunani klasik lahir bukan membahas kosmosentris alam semesta, melainkan mengkaji manusia. Menurut aliran antroposentris, manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak potensi sebagai seperti pikiran, pergaulan, dan sebagainya, sehingga manusia layak menjadi bagian dari filsafat dalam hidupnya. 2. Zaman skolastik. Zaman skolastik adalah sekolah filsafat abad pertengahan, atau mungkin lebih tepatnya metode pembelajaran
yang diajarkan oleh akademisi universitas dan katedral abad pertengahan pada periode dari abad ke-12 hingga ke-16. 3. Zaman pertengahan. Abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi dua periode. Periode di barat Latin mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12 ketika karya-karya dari Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudayakan, serta pada masa keemasan di sekitar abad 12 ke-13 dan abad ke-14 di barat Latin merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno yang diperoleh dari para pemikir dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. 4. Zaman modern. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan budi, dan zaman romantik, khususnya periode idealis Jerman. 5. Zaman kontemporer. Filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang mulai pada akhir abad ke-19 ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.